sudah buat yel-yel? Ada yang masih ingat yel-yel kita? Bisa. Bekasi menguatkan Indonesia. Oke? Baik, kita mulai ya. SMK bisa. Bekasi menguatkan Indonesia. Berikan aplaus kita semua. Nah, untuk itu ada sekalian, karena kita sudah memotivasi proses belajar kita, maka kita awali dalam pembelajaran ini dengan doa. Minta kesediaan satu orang siswa untuk memimpin doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Doa. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah dan peran ulama dalam menyebarkan Islam yang ada di Indonesia. Jangan sampai kemudian kita sudah lama tinggal di Indonesia, sudah belasan tahun, puluhan tahun, tapi kita tidak tahu orang tua kita dan batu kita dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Jangan sampai kita hanya terkesan sebagai generasi pemahami saja, bukan generasi yang belajar dari para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Oke, untuk itu ada sekalian, sebelum kita masuk dalam proses pelajaran kita, alangkah baiknya kita absensi dulu, ya kan? Maka absenlah di grup PA kalian, karena linknya sudah Pak Guru bagikan. Diberikan kesempatan 1 menit. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ya, Fauzan ya. Siapa lagi selain Fauzan yang tidak hadir? Ada. Alasannya kenapa? Sakit. Insya Allah kita doakan mereka cepat sembuh dan bisa beraktivitas dan mengikuti pembelajaran kita dalam keseharian kita dalam belajar. Baik, ada sekalian. Ada tidak yang tahu tentang bagaimana ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia? Oke? Ada yang bisa menyebarkan Islam di Indonesia? Ada yang tahu bagaimana mereka masuk Islam di Indonesia ini dalam berdakwah? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, mari simak video ini. Insyaallah sebentar akan menjadi bahan diskusi kita dan akan ada orang-orang yang bisa bertanya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia, ulama memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tapi juga sebagai penggerak sosial, didik, dan penyebar ajaran Islam yang bijaksana. Berikut adalah beberapa peran utama para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebaran melalui dakwah dan pendidikan. Ulama menyebarkan Islam di Indonesia ini melalui dakwah yang dilaksanakan dengan pendekatan yang lembut dan bijaksana. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal dengan cara yang mudah dipahami, disesuaikan dengan adat dan kebudayaan setempat. Salah satu metode yang digunakan adalah mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Pesantren inilah yang kemudian dijadikan para ulama agar supaya sebagai sentral pendidik agar orang-orang yang kemudian bukan dan menyelaraskan antara agama dan budaya.
pembahasan kita tentang sejarah masuknya dan peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia, maka kita pakai sistem diskusi. Tapi dalam diskusi ini ada beberapa kelompok yang akan berbagi. Ada 3 kelompok. Silakan ketiga kelompok yang sudah dibagikan tadi, silakan untuk berbaur dengan rekan-rekannya. Ayo kelompok 1, mana kelompok 1? Kalau tadi ya kan. Ayo cepat. Silakan dari kelompok 3 itu. Kalian sejauh Bapak Guru akan melihat sejauh mana kemampuan dalam memahami materi ini. Apakah kalian mampu memahami materi tentang peran ulama dan dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia dan peran ulama dalam menyebarkannya? Maka akan ada presentasi antar kelompok dan akan ada sesi tanya jawab antar kelompok untuk mengukur pemahaman adik-adik terkait dengan materi ini. Maka Pak Guru akan juga membagikan lembar soal ya, kepada adik sekalian agar supaya untuk mencari dari lembar soal ini atau LKPD ini, lembar kerja ini kepada adik sekalian agar supaya materi-materi yang ada di lembar ini akan dipresentasikan. Oke, silakan. Kelompok 1 mana? Pak Guru akan memberikan waktu 3 menit dari sekarang. Oke, naik berbau semua, saling diskusi. Oke, baik, sudah habis waktu. Silakan untuk presentasi kelompok 1 untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan. Sini dulu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan berikut adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Periode awal abad ke-7 sampai 12 Masehi, abad ke-7 Masehi, perdagangan Arab dan Persia mengenalkan Islam di Sumatera dan Jawa. Kedua di masjid pertama di Indonesia dibangun di Palembang, Sumatera Selatan. Abad ke-11 Masehi. Islam berkembang di Sumatera, terutama di Aceh. 4. Abad ke-10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya Sumatera menerima pengaruh Islam. Ya, baik, itulah hasil presentasi terkait dengan tugas kelompok yang telah diberikan kepada kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 untuk pertanyaan ke kelompok 3. Oke, silakan. Apa saja metode dakwah dari para wali songo ini dalam menyebarkan? Oke, silakan. Apa metode dakwah wali songo dalam menyebarkan Islam? Baik, saya akan menjawab. Para wali songo menggunakan berbagai metode dakwah untuk menyebarkan Islam di Jawa antara lain. Metode dakwah langsung mengajarkan Al-Quran dan hadis. Mereka
terkait dengan bagaimana proses penyebaran Islam Indonesia. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya untuk memperdalam pengetahuan kita. Oke, silakan Adik Madina berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, pada abad berapakah Islam masuk ke Indonesia dan siapakah ulama yang menyebarkannya? Oke, pada abad berapakah Islam masuk Indonesia dan siapa ulama yang berperan dalam proses dakwah tersebut? Mungkin silakan dari kelompok 1 ada. Oke, kalau tidak ada dari kelompok 2, dipersilakan. Perhatikan kelompok 1 ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi berdasarkan catatan sejarah dari berita Tionghoa dan lainnya. Pada saat itu, pedagang-pedagang Muslim dari Arab telah menetap di Desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Ulama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam Indonesia adalah Wali Songo yang terdiri dari Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim yang menyiarkan Islam di sekitar Gresik, Sunan Ampel Raden Ahmad yang menyiarkan Islam di Ampel Surabaya, Sunan Derajat Sarifuddin yang menyiarkan agama sekitar Lamongan, Sunan Bonang Makhluk Ibrahim yang menyiarkan Islam sekitar Tuban, Sunan Kudus Jafar Sadiq yang menyiarkan Islam di sekitar Kudus, Sunan Muria Raden Umar Said yang menyiarkan Islam di sekitar Muria, Sunan Kalijaga Raden Mas Said yang menyiarkan Islam di sekitar Demak, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang menyiarkan Islam di sekitar Cirebon, dan Sunan Majapahit Raden Muhammad Yunus yang menyiarkan Islam di sekitar Majapahit. Baik, betul. Oke, adik-adik sekalian, masih ada lagi yang ingin bertanya untuk melihat sejauh mana tentang materi terkait dengan materi ini ada? Oke, silakan Dik Saiful. Siapakah ulama yang menyebarkan Islam di Sulawesi Utara? Siapakah ulama yang menyebarkan Islam yang ada aturan PKH ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Berikut beberapa ulama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Sulawesi Utara. 1. Syekh Abdul Rauf Al-Tunturi dari Aceh. Beliau menyebarkan Islam di Sulawesi Utara melalui jalur perdagangan. 2. Syekh Muhammad Al-Batani dari Jawa Barat. Beliau berdakwah di Sulawesi Utara untuk mendirikan pesantren. 3. Syekh Abdul Wahab Bugis dari Sulawesi Selatan. Beliau menyebarkan Islam di Sulawesi Utara melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Baik, adik-adik sekalian, tadi sempat dijelaskan mengenai tentang ulama dalam menyebarkan Islam di Sulawesi Utara. Nah, kira-kira siapa lagi ulama yang berperan dalam menyebarkan Islam di Sulawesi Utara ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, lalu pertanyaan yang berikut, bagaimana metode dakwah mereka dalam menyebarkan Islam yang ada di Sulawesi Utara atau yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara? Ya, nanti kalau tidak ada yang bisa menjawab, kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan yang berikut dengan materi yang sama, yaitu tentang sejarah dan peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Karena salah satu pemahaman kita terkait dengan masuknya Islam Indonesia dan bagaimana peran ulama dalam menyebarkan Indonesia ini adalah dengan cara kita untuk berdiskusi secara berkelompok sehingga ada pemahaman kita terkait dengan masalah ini. Oke, adik-adik sekalian, untuk itu di pertemuan-pertemuan nanti insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang aktif dalam memahami proses ini. Nah, kemudian yang kedua sebagai bahan refleksinya adalah Bapak-Bapak Guru berharap kita bukan hanya menjadi penikmat sejarah saja, tetapi Pak Guru berharap kita menjadi pelaku-pelaku dalam orientasi penyebaran Islam yang ada di Sulawesi Utara, khususnya kota itu. Nah, oleh sebab itu Pak Guru berharap juga kita fokus untuk belajar dan banyak membaca, ya.
terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan sejarah Islam yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara. Baik adik-adik sekalian, maka Pak Guru ingin melihat satu kesimpulan dari adik-adik dalam materi ini. Adakah yang bersedia untuk menyimpulkan pembahasan kita pada pagi hari ini? Oke, silakan Nona Ros, kita manis. Kehidupan sejarah para ulama dalam menegakkan Islam di Indonesia. Periode penyebaran. 1. Abad ke-7 Masehi. Pedagang Muslim Arab memperkenalkan Islam di Eropa. 2. Abad ke-11 hingga 13 Hijriah. Islam menyebar ke Eropa. Ke Eropa ditemukan dari Sulawesi, memberi jawab perdagangan dan komunikasi. Para ulama menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah dan pembuktian. Satu Wali Songo, 2 Maulana Mahmud Ibrahim, 3 Syarif Hidayatullah, 4 Raden Ahmad, 5 Tuan Imam Maulana. Metode penyebaran. 1 dakwah langsung, 2 perkawinan dengan masyarakat lokal, 3 pendidikan agama, 4 penggunaan bahasa lokal, 5 penginteraksian dengan budaya lokal. Dampak. 1. Pembentukan komunitas muslim yang kuat. 2. Pengembangan budaya Islam Indonesia. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Baik, mari kita dapat bersama. Oke, cukup adik sekalian. Insyaallah pembelajaran kita hari ini menjadi salah satu acuan bagi kita agar supaya kita bisa sukses di masa yang akan datang dan memahami tentang sejarah. Mungkin itu saja dari pembahasan kita, dan Pak Guru berharap di minggu depan dengan materi yang sama kita lebih aktif lagi untuk berdiskusi terkait dengan materi sejarah peradaban Islam yang ada di Indonesia dan peran ulama dalam berdakwah. Apa sih metode mereka? Karena ada beberapa tadi yang tidak sempat terjawab. Nah, untuk itu kita tutup pembahasan pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Sekian dari Pak Guru, insyaallah sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah.